Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kembali kita akan mengupdate progres terkini JPO Ancol menuju ke Stadion JIS. Sudah hampir 2 mingguan ataupun 3 minggu ya kita tidak mengupdate kondisi terkininya, karena memang JPO ini terakhir yang saya dapatkan informasi bahwa di pending ya, dan hingga saat ini terus dilakukan penyempurnaan. Tetapi sebelum kita ke sana, kita bisa lihat ya, kawasan di sini sangat banyak sekali mega proyek yang sedang berjalan. Salah satunya adalah Tol Harbor 2 di sebelah kiri kita ini. Ini merupakan proyek strategi nasional milik pemerintah pusat, di mana Tol Harbor 2 ini nantinya adalah double decker ataupun tol di atas tol, dan diharapkan nantinya mobilisasi barang khususnya di area Tanjung Priok ya, ini bisa berjalan lancar. Karena kita ketahui salah satu faktor yang membuat kemacetan di sisi utara Jakarta, khususnya di daerah Ancol ini adalah truk-truk ponton atau truk-truk kontainer yang besar-besar ya yang berlalu lalang, dan juga pastinya akan memperlambat alur barang ekspor dan impor di Tanjung Priok. Dan diharapkan dengan selesainya Tol Harbor 2 nantinya semua permasalahan itu bisa terurai pelan-pelan teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat untuk JPO-nya, untuk entrance-nya sepertinya sudah hampir selesai ya. Ini sekitar 90% kalau dari kasat mata ya. Dan di sini kalau kita lihat banyak sekali kun-kun yang bukan kuntilanak ya. Kun-kun merah ini yang menjadi alur pejalan kaki mungkin ya. Cuma ketika pergelaran Piala Dunia U17 sepertinya jalur ini belum dibuka, dan di beberapa video yang lalu juga saya mengatakan bahwa JPO ini akan digunakan ketika World Cup U17, ternyata tidak. Dan saya minta maaf ya teman-teman, karena saya tanya kemarin itu waktu di hari H ya, itu katanya akan dibuka, cuma tiba-tiba katanya ini ada instruksi baru bahwa JPO ini belum digunakan. Mungkin ya teman-teman ya, menurut saya JPO ini belum digunakan karena ram barat ataupun akses utama ke stadion di sini masih bisa menampung kurang lebih sekitar 15.000 ya. Kemarin itu maksimal penonton setahu saya adalah 14.000 sekian, hampir 15.000, dan mungkin panitia ataupun dari FIFA sendiri melihat ram barat ini masih cukup ataupun mampu menampung supporter yang akan menuju ke stadion JIS ini ataupun di jalur konkursnya ya, ataupun warawirinya, sehingga JPO ini belum bisa digunakan. Tetapi mungkin ya teman-teman, ketika Piala Dunia lagi Liga 1 tahun depan digelar ya, karena Persija ini saya lihat di berita sudah mengajukan permohonan ke Pemprov DKI Jakarta dan juga Liga 1 untuk menggunakan stadion di sini, dan katanya di-approve ya. Dan mungkin ketika Persija bermain di sini, ini kemungkinan besar akan dibuka ya teman-teman, karena animo ataupun antusias supporter Persija Jakarta ataupun The Jackmania dalam mendukung Persija itu sangat luar biasa hebatnya, sangat antusias sekali, sehingga kemungkinan besar JPO ini bisa segera dibuka ya, sehingga bisa memecah jalur dari sisi barat dan sisi utara pastinya. Di sini juga tidak bosan-bosannya saya mengingatkan ya, ini ramnya ini ataupun guard railingnya jangan kalian dudukin ya. Kalau kalian di sini lihat ada sisi dalam dari guard railing itu ada semacam pegangan, itu berfungsi teman-teman agar kalian
tidak terlalu menyender ke railingnya ataupun tidak terlalu ke ujung ya, karena di sini kalian ada di ketinggian 10 meter teman-teman, sehingga itu sebagai pembatasnya. Tetapi itu bukan tempat duduk ya, itu bukan tempat duduk, itu adalah guard railing untuk kalian tidak terlalu menyandar ke ujung dari pembatas tersebut untuk keselamatan kalian juga ya. Jadi fungsikan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah kita dengan baik. Dan sudah pernah ada kejadian ya teman-teman, di sisi dalam dari stadion di sini, di sisi utaranya itu guard railingnya itu dinaikin oleh supporter yang duduk tidak pada tempatnya, sehingga robohlah guard railing di dalam stadion di sini. Cukuplah kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwasanya fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah kita sebaiknya kita jaga dengan baik teman-teman, sehingga bisa kita gunakan dengan jangka waktu yang lama pastinya. Dan di sini kalau kita lihat untuk jalur masuk JPO menuju Stadion JIS-nya sudah selesai, sudah bisa digunakan sepertinya teman-teman. Tetapi pembatas tersebut masih dihalangi oleh pagar ya, sehingga tidak bisa masuk ke dalam. Dan semoga saja ini JPO-nya bisa difungsikan sesegera mungkin, sehingga nantinya tidak ada penumpukan di ram barat. Dan video ini saya ambil sekitar 6:30 pagi teman-teman, sehingga teman-teman pekerja di sini belum pada datang semua ya teman-teman, masih pada bersantai, karena nantinya 7:30 ataupun jam 8 baru dimulai pekerjaan. Dan ini juga masih di hold ya pekerjaannya, jadi masih di pending, kayaknya hari Senin ini teman-teman proyek di tempat ini baru mulai pekerjaan lagi. Dan di sini kita melihat suasana untuk Tol Harbor 2-nya juga sangat bagus progresnya, sudah masuk ke tahap pihet ya teman-teman. Kalau kita lihat pihet ini berfungsi untuk penyangga girder beton yang akan terinstal di sini. Dan di bawah kita ini adalah LAA, listrik aliran atas. Dan ini yang saya sampaikan ya, jangan terlalu pecicilan kalau kalian menuju ke JPO ini teman-teman, karena sangat banyak sekali obstacle yang kalian harus lewatin. Seperti ini di bawah kita ya, LAA, listrik aliran atas. Terus juga ada Jalan Raya RE Marta Dinata itu aktif, dan juga ada Kali Ancol juga itu aktif dengan kedalaman sekitar 3-4 meter. Jadi betul-betul hati-hati, jangan lost control ya di atas JPO ini, karena ini JPO ini memang sangat bagus sekali, sangat indah sekali ya. Cocok banget ya untuk selfie-selfian. Dan depan di atas kanan ini adalah fasadnya. Jadi nanti ini teman-teman JPO-nya tidak seperti ini ya. Endingnya nanti akan ada fasadnya. Jadi kalau kalian lihat ada kurang-kurangnya sedikit dari JPO ini belum selesai 100% teman-teman, masih dilakukan penyempurnaan. Dan nantinya sepanjang JPO ini akan ada fasad seperti kulit dari Stadion JIS ini sendiri. Tetapi saya tidak mengetahui apakah fasadnya juga nantinya itu akan menyala-menyala seperti fasad dari ataupun kulit dari Stadion JIS, atau hanya berbentuk semacam semacam penambah kecantikan aja ataupun fasad, tetapi tidak menyala lampunya. Di sini juga banyak kita lihat ya, melandai dari atas turun ke bawah, jadi harus benar-benar hati-hati teman-teman. Ketika hujan turun, ini tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, jangan lari dari atas turun ke bawah, karena ini melandai teman-teman ya. Sangat bahaya sekali, karena di sini banyak proyek yang sedang berjalan, takut kepleset.
Jadi kalau hujan nggak usah lari karena yang turun dari langit itu masih air ya, masih aman. Kecuali batu yang turun dari langit baru kalian cepat-cepat menuduh di Tol Harbor 1 depan kita ini ya. Berarti azab yang turun. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan update terkini, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.